Jadi kita sudah tahu hari ini bahwa kenapa penyakit kronis kita sulit disembuhkan, karena jawaban pertama gaya hidup yang salah. Jawaban kedua karena pengobatan yang keliru. Konsep alopati, sasaran pengobatannya hanya di tempat yang sakit, hanya yang merasa sakit, hanya di gejala penyakit. Makanya konsepnya adalah symptomatic treatment. Tanda-tanda penyakit diabetes apa, Pak? Secara lab, secara hasil laboratorium, tanda-tanda penyakit diabetes adalah naiknya kadar gula darah. Kenapa tidak bisa disembuhkan? Kenapa harus minum obat seumur hidup? Siapa di sini ada yang diabetes? Ada. Kalau Bapak menderita sakit diabetes, pasti dokter di rumah sakit menyatakan, Pak, ini tidak boleh di stop obatnya, harus minum obat seumur hidup, betul? Kenapa kok begitu? Karena obat glibenclamid, metformin, glimepiride itu hanya obat menurunkan gula darah. Nah, penyebab penyakit diabetes adalah ketidakmampuan pankreas memproduksi insulin dan ketidakmampuan insulin bekerja secara normal. Kita sudah bahas tadi, menurunnya fungsi pankreas dan menurunnya fungsi insulin disebabkan karena pengaruh radikal bebas. Nah, inilah beda antara pengobatan medis dan pengobatan holistik. Tolong diperhatikan. Contoh lagi, Bapak sakit asam urat. Gejalanya apa? Tanda hasil dari penyakit asam urat, naiknya kadar asam urat dalam darah. Kalau laki-laki di atas 7, perempuan di atas 6, itu sudah dinyatakan asam urat. Lalu kenapa tidak sembuh-sembuh? Karena obat yang Bapak minum selama ini hanya sekedar menghilangkan nyeri dan menurunkan asam urat, piroxicam allopurinol. Tapi kenapa tidak sembuh-sembuh? Karena penyebab dari asam urat itu belum disembuhkan. Lalu pertanyaannya, apa penyebab penyakit asam urat? Ada yang tahu? Penyebab penyakit asam urat adalah gangguan fungsi ginjal, Pak. Di mana ketidakmampuan ginjal menetralisir zat sisa yang terbentuk dari protein, di mana senyawa asam urat ini dikeluarkan sengaja oleh tubuh dalam rangka menetralisir purin. Dalam kondisi ginjal yang normal, asam urat ini akan dibuang seluruhnya ke dalam urin. Tetapi manakala ginjalnya bocor, asam urat ini akan balik lagi ke dalam darah, bertumpuk di dalam darah, masuk di dalam sendi, mengkristal, menyebabkan peradangan di sendi. Jadi sekarang sudah tahu ilmunya. Jika sakit asam urat, yang harus diobati ginjalnya. Ada contoh lagi, ibu-ibu sakit pinggang, diperiksa katanya saraf kejepit. Setelah di pemeriksaan ronsen, ternyata tidak ketemu saraf kejepit, sehingga dokter ahli saraf hanya memberikan obat analgesik. Datang ke klinik saya, apa yang saya lakukan? Nah, alhamdulillah, saya, walaupun klinik kami masih kecil, Pak, hanya ruko 3 lantai, tetapi alhamdulillah 10 tahun ini kami lengkapi dengan banyak teknologi. Salah satu teknologinya adalah 3D NLS Bioscanner. Kalau alat yang pertama itu pemeriksaan organ lewat gelombang energi, kalau pemeriksaan kedua ini lewat gelombang NLS otak. Penemunya orang Rusia, pabriknya ada di Ukraina. Alat ini dipakai untuk pemeriksaan para astronot di sana. Kalau alat pertama hasilnya angka, alat kedua hasilnya gambar organ 3 dimensi full color. Alat ini mirip seperti MRI yang ada di rumah sakit. Bedanya apa? Kalau MRI dengan teknologi nuklir, kalau alat kami dengan teknologi NLS. Alatnya tidak besar, hanya sebesar meja. Ya, cara pemeriksaannya cepat, hanya 10 menit, dipasangkan alat ke kepala, hasilnya keluar gambar scanning organ tubuh. Ya, 97% keakurasiannya. Alat ini saya datangkan 4 tahun yang lalu ke Indonesia. Ya, di Indonesia setahu saya hanya 3-4 tempat yang punya, Rumah Sakit Holistik Internasional Purwakarta, Sakit Gatot Subroto, dan salah satu klinik di Bali. Satu lagi ada di Medan, dan kami juga memiliki alat tersebut, dan ini saya pakai untuk menegakkan diagnosis. Ibu-ibu tadi yang katanya sakit pinggang, setelah diperiksa ternyata gangguannya ada di rahim, Pak. Ada infeksi di rahim yang menyebabkan infeksi di panggul.
Bukan saraf kejepit, bukan gangguan ginjal, tetapi di rahim. Setelah tahu diagnosisnya adalah infeksi, saya baru beri obat. Obatnya apa? Salah satu isi dari kandungan obatnya adalah daun sirsat, kayu manis, dan kunyit putih temu mangga. 1 bulan minum obat, nyeri pinggangnya berangsur-angsur hilang. Bulan kedua, bulan ketiga kita cek ulang, alhamdulillah infeksinya pun sembuh. Saya nyatakan beliau sembuh secara holistik, bukan sembuh-sembuh. Sembuh-sembuh itu apa? Sembuh yang tidak terasa sakitnya, tetapi bukan penyebabnya yang dihilangkan. Cerita kedua, bapak-bapak usia kurang lebih 65 tahun. Dok, saya sering mual, sering kembung, ada nyeri di ulu hati. Kira-kira sakit apa, Pak? Mual, kembung, nyeri ulu hati. Kira-kira sakit apa? Mah. Kalau bapak sakit mah minum obat apa? Tidak salah, Pak. Tidak salah kalau bapak sakit mah minum promah, milanta, polisilen. Tetapi salahnya kalau sudah lama minum obat itu tidak sembuh-sembuh. Pasti ada something wrong. 2 bulan si bapak ini minum promah tidak sembuh-sembuh. Ternyata penyebab sakitnya bukan di lambung, penyebab sakitnya di liver. Terutama ada batu empedu. Nah, kalau sakitnya batu empedu sembuh tidak pakai promah, Pak? Tidak sembuh. Setelah tahu diagnosisnya apa, ya tentunya kita lakukan pemeriksaan holistik dengan scanning tadi, ya, baru kita obati. Nah, dari 2 cerita tadi kita bisa buat satu kesimpulan. Kenapa penyakit kita tidak sembuh? Ya karena salah pengobatan. Tolong dicatat Bapak Ibu sekalian, gejala penyakit bukan penyakit, Pak. Gejala penyakit adalah alarm tubuh kita. Cara tubuh ngasih tahu kita, Pak. Cara tubuh minta haknya. Cara tubuh protes. Sehingga jangan matikan alarm tubuhmu. Jangan obati alarm tubuhmu. Tapi cari tahu kenapa alarm tubuh kita berbunyi. Ya. Terus catatan kedua penting sekali. Gejala penyakit belum tentu penyebabnya di tempat yang sakit. Inilah yang menyebabkan kenapa diagnosis di dalam ilmu kedokteran medis jarang sekali menemukan penyakit secara tepat. Karena apa? Yang diperiksa hanya di tempat yang sakit. Karena belum tentu penyebabnya di tempat yang sakit. Nyeri dada belum tentu penyebabnya di jantung maupun di paru-paru, Pak. Nyeri perut belum tentu penyebabnya ada organ masalah di perut. Kemarin ada pasien saya, setelah acara manasik selesai di Bekasi, ya saya sudah melakukan manasik ini sudah lebih dari 4 tahun, sudah lebih dari 800 masjid yang kami kunjungi. Nah, salah satunya adalah masjid kemarin kita ke Bekasi. Setelah acara manasik hari itu pula rombongan jemaah periksa di klinik saya. Ya, ada sekitar 25 orang lah. Dari 25 orang itu 5 orang keluhannya pusing, Pak. Setelah di scanning, diperiksa dengan pemeriksaan holistik, ternyata pusingnya karena adanya sumbatan di otak. Pas kebetulan pusingnya masalahnya di kepala. Tapi orang kedua setelah diperiksa, masalah penyebabnya diperiksa gangguan pencernaan. Yang ketiga, mata. Jadi ada silindris, saya suruh ke optik. Pusing yang keempat setelah diperiksa, gangguan hormon. Ibu-ibu menjelang menopause. Saya perbaiki hormonnya. Dan pusing yang kelima, saya periksa tidak ketemu penyakit, Pak. Bukan tidak ketemu, karena memang dia tidak ada gangguan. Lalu kenapa pusing? Tanggal tua katanya, Pak. Jadi pusingnya kita bukan hanya karena masalah fisik, tapi juga masalah psikologi, masalah pikiran. Artinya di sini apakah penyebab pusingnya? Apakah pusing yang kita obati? Tidak. Tetapi penyebabnya. Itulah holistik, Pak. Jadi holistik berbeda dengan medis, berbeda dengan traditional medicine. Ya. Bisa dipahami, Pak?